Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi shalla 'alan nabiyil mustafa wassalatu wassalamu 'alan nabiyil awfa wa 'ala alihi wa sahbihi dzawil qurba. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas, ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Shadaqallahul 'azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin. Ma'asyiral muslimin, para jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya, utamanya nikmatul iman, nikmatul Islam, dan nikmat sehat wal afiat. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita rindukan syafaatnya, pertolongannya, utamanya besok di akhirat, di saat tidak ada yang bisa memberi pertolongan, tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali orang yang diberi izin oleh Allah, dan orang tersebut adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, Khatib Al-Faqir ingin menyampaikan pesan ittaqullah, takutlah kepada Allah, bimtisali awamirihi wa jitinabi nawahihi, dengan selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang bagaimana terjadi kerusakan di daratan dan di lautan. Hari ini kita sholat tidak dalam suasana normal. Seharusnya kita duduk sangat rapat, tidak pakai masker. Tetapi sekarang kita lakukan ini semua karena situasi darurat. Dalam situasi pandemi, bagaimana menyebarnya COVID di dunia saat ini, Allah sudah mengingatkan, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan, bima kasabat aydin nas, oleh sebab ulah sebagian tangan manusia. Disebut tangan karena rata-rata kita berbuat dengan tangan. Bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, agar supaya manusia bisa merasakan akibat ulah perbuatan mereka. Diharapkan oleh Allah la'allahum yarji'un, supaya mereka bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, mengapa kemudian di setiap Jumat para khatib dimanapun masjid berada selalu mengingatkan ittaqullah, 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 takutlah kepada Allah.
Kalau kita tidak saling mengingatkan, kita khawatir seperti sekarang ini. Katanya Allah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu terhadap satu fitnah, satu bencana, satu musibah yang tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang zalim saja, tidak hanya menimpa kepada orang yang berbuat dosa saja. Pernah kita mendengar ada tsunami, kita mendengar ada hutan kebakaran, ada gunung longsor. Sekarang kita merasakan ada menyebarnya COVID-19. Saudara-saudara sekalian, ini peringatan dari Allah. Ini peringatan dari Allah. Sebenarnya yang berbuat ulah tidak kita semua, tidak. Kadang kita tidak mengerti apa yang terjadi, ini penyakit apa, tidak mengerti. Mengapa ini bisa terjadi? Karena ulah sebagian manusia. Karena itu penting para jemaah sekalian saling mengingatkan. Ayo, bagaimana sekiranya langit tidak runtuh, bumi tidak bergoncang, tidak turun azab dari Allah, tidak menyebar bencana, maka para jemaah sekalian kita saling mengingatkan. Para jemaah, pernah satu ketika Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan begini, idza zaharatil ma'asi fi ummati, apabila kemaksiatan telah merajalela di tengah-tengah umatku, ammahumullahu biiqabin min indih, maka Allah akan menurunkan azab bencana tanpa terkecuali, semua bakal kena. Fas'alatin Nabi Ummu Salamah, Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ama fihim nasun salihun, apa di tengah-tengah itu tidak ada orang soleh, tidak ada kiai, tidak ada ulama? Apa jawaban Sayyidina Rasulullah? Qala bala, orang soleh ada, orang baik ada, ulamanya mungkin ada. Kemudian Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah, kaifa yusna'u bihim, bagaimana bisa terjadi ya Rasulullah? Kalau yang berbuat maksiat terkena bencana wajar, tetapi kalau orang yang tidak mengerti persoalan, kenapa harus kena? Apa jawaban Rasulullah SAW? Yusibuhum ma asaban nas, ini akibat ulah sebagian manusia. Karena itu mohon para jemaah sekalian, jangan sampai ada perasaan lah, udahlah Pak Yai, nggak usah nasihat, nggak usah khutbah, nggak usah pengajian, dosa-dosa saya, maksiat-maksiat saya. Tidak bisa saudara, ini dunia yang satu, ibarat perahu yang satu. Kalau ada satu yang melobangi, semua akan tenggelam. Karena itu mari kita ikhtiar, ikhtiar lahir batin, ikhtiar luar dalam rangka untuk menghadapi pandemi ini. Ikuti apa yang menjadi protokol kesehatan. Pemerintah mengatakan 3M, ya. Sebenarnya terus terang saja, sholat macam begini ini nggak benar. Sholat berjarak nggak benar. Kalau kita sholat selalu mengingatkan, sawu sufufakum, luruskan sofnya, rapatkan sofnya. Dan umat Islam disegani karena sofnya dalam sholat kasufufihim fil qital, rapat seperti mereka sedang berperang. Tetapi mengapa Majelis Ulama Indonesia memperbolehkan semacam ini? Situasinya darurat. Tetap apa katanya pemerintah, prokes ayah, 3M iya. Tetapi jangan lupa para jemaah sekalian, lakukan ikhtiar batin. Yang pertama adalah jangan lupa doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah mengingatkan, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak keputusan Allah kecuali doa. Apalagi sekarang bulan Rajab, perbanyak doa. Yang nomor 2 para jemaah sekalian, ikhtiar batin adalah memperbanyak istighfar. Mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita zalim, kita banyak salah, kita banyak dosa. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji,
Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab di tengah-tengah satu kaum sedangkan mereka mau membaca istighfar. Sekarang bulan Rajab, bulan istighfar, perbanyak baca istighfar. Ikhtiar selanjutnya, ikhtiar batin, usaha batin, memperbanyak salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah sudah berjanji, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan Allah tidak akan menurunkan azab sedangkan engkau, hai Muhammad, ada di tengah-tengah masyarakat itu. Perbanyak baca salawat, apalagi besok setelah bulan Sya'ban, setelah bulan Rajab, bulan Sya'ban, perbanyak salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, ikhtiarnya para jemaah sekalian adalah memperbanyak sedekah. Karena kita tahu as-sadaqatu tadfa'ul bala, sedekah itu dapat menolak bala. Setelah kita ikhtiar, setelah kita usaha, kok ternyata masih kena Covid, kita sakit, kita ikhtiar dapat pahala, kita selamat bersyukur, alhamdulillah dapat pahala. Tetapi kalau ternyata ikhtiar sudah, usaha sudah, masih kena bahkan wafat, kita bersabar, dapat pahala. Inilah yang kita inginkan sebagai umat Islam. Dalam situasi apapun, kita selalu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada guna dan manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat ainun bi nadhari wa udhunun bi khabar. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala bimtisali awamirihi wa jitinabi nawahihi. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin alladhina qadaw bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun, Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali, wa 'anis sittatil mutammimin lil 'ashratil kiram, wa 'an sairi ashabika ajma'in, wa 'anit tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikan pertemuan ini, majlis ini pertemuan yang membawa rahmat. Wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Jadikan perpisahan setelah ini perpisahan yang terjaga dari segala mara bahaya dan dosa. Wala taj'al fina syaqiyyan wala mahruma. Allahumma ja'alna, ya Allah, jadikan kami wa auladana dan putra-putri kami, wa ahlana dan keluarga kami, min ahlil ilmi wa ahlil khair, min ahlil ilmi wa ahlil khair, orang yang ahli ilmu dan orang yang senang berbuat kebaikan. Wala taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Jangan jadikan mereka, ya Allah, orang yang jahat, orang yang jauh darimu, ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi a'azzu wa ajallu akbar. Aqimis shalah.